Jadi kalau buat canda-candaan, lu ngopi di mana? No, di saudara. Oh, itu punya saudara lu. Bukan saudara gitu. Boleh. Bisa. Masuk. Nongkrong di mana di saudara? Belum ada temennya kopi susu saudara, ya kan, saudara kandung, saudara tiri. Besok gue main ke sana. Gue mau pesen kopi susu orang tua ada. Siap lah. Oke, kembali lagi Mr. Dam Podcast. Just sit back and chill. Oke, Dam. Kali ini kita kedatangan tamu nih, Dam. Tetangga. Masih ya, dulu lah. Bang, udah vaksin kan? Udah. Udah. Udah di swab tadi di bawah. Udah. Buka aja kali ya. Buka. Biar enak ngobrolnya. Ngap gitu, ngobrol pakai masker. Ngap banget, yang penting udah prokes. Asik. Tetangga nih, Dam. Yoi, tetangga. Tetangga masih gitu. Yoi, Barka. Yo, Mas Sehat, Nyoy, Mas Barka? Dam. Alhamdulillah. Apa kabar, Barka? Sehat. Yo, baik. Sip. Yoi, alhamdulillah nih ketemu lagi nih Barka nih ya. Iya. Gila, setelah sekian tahun ya. Iya, 2018. 2018 lah ya. Yoi, gua ketemu dia 2018. Gimana tuh? Zaman gua masih nongkrong di studio dulu. Yoi, studio band-bandan lah. Ya. Terus kebetulan di situ juga ada kedai kopi temen gua. Iya, kan? benar. Di situ loh ketemu lah. Ya, salah satu customer reguler. Bener. Kalau customer gabut. Yoi. asli customer gabut. Hampir tiap hari. Jadi kita jadi bisa kenal gitulah. Gitu, Adam. Sekarang ketemu kita di sini, Barka. Ketemu di podcast Mr. Dam. Yoks, mantap. Tetanggaan lagi ya sekarang ya. Emang podcast Mr. Dam ini ajangnya menyambung tali silaturahmi. Iya, benar. Yoi, kemarin gua ketemu teman lama gua di sini. Siapa? Agoy. Iya, benar. Dulu ketemu di sana. Benar. Sekarang Tapi intinya ya masih tetanggaan lah ya. Masih tetanggaan kita, masih daerah Cipadu Raya. Kalau kata Agoy kemarin CR. Yoi, CR. Cipadu Raya. Gue pikir Cristiano Ronaldo gitu. Apa gitu, CR Cipadu Raya. CR. Yoi, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Barka, gimana Barka? Ketemu di Sehat sini, ya? alhamdulillah baik, sehat. Semua sehat sih. Ngomong-ngomong sama Barka nih. Tetangga kita juga buka kopi-kopian. Kopi-kopi ya. Iya, benar. Namanya apa, Barka? Namanya Kopi Saudara. Kopi Saudara. Saudara. Sama satu lagi tuh ada brand lu tuh. Satu lagi brandnya roastery sih, lebih Roastery ke ya? roastery ke tea sih. Oh, teh. Roastery and tea, ya. Karena kan gue lihat di sini di Cipadu ini kan masih kurang lah tehnya gitu. Sementara untuk di area Jakarta pun kita minum secangkir ya, secangkir teh dengan harga yang mahal gitu kan. Wah, gokil sih. Bener, gimana caranya kita mungkin udah bosen kali ya dengan kopi-kopian gitu kan. Yap, betul. Dari tahun 2013 sampai mungkin 2021 gitu kan masih kopi gitu kan. Sepak terjang baru lah ya. Iya, Terjang baru bener-bener. Tapi kayaknya butuh campaign yang lumayan tuh ya. Bener, butuh ekstra. Ekstra campaign buat ya apa ya, biar publik atau masyarakat sadar bahwa ya teh juga nggak kalah dari kopi. Nggak kalah enaknya gitu, ya kan. Bener. Gimana caranya kita ngubah ya kayak dulu lah gitu. Kita dulu mindsetnya kopi ya just kopi saset gitu. Yeah. Sekarang ya teh ya bukan hanya teh celup gitu kan, tapi ada teh yang lain gitu. Boleh juga. Menarik. Keren ya? Iya. Keren. Ini boleh memotivasi juga. Gue kayaknya tertarik dengan teh-tehan itu. Boleh tuh. Iya sih. Boleh, ada di saudara, tenang aja. Stoknya. Udah ready di saudara ya? Udah ready sih. Kebetulan selain teh blend, mungkin gua ngangkat lagi yang sebelumnya tuh udah menjadi udah sempat booming lah gitu. Itu adalah teh sparkling kombucha.
Kombucha. Oh, sparkling tea, kombucha, iya ya, yang rasanya kayak apa ya? Ada soda-sodanya gitu. Ada soda yang mirip wine lah, karena emang proses fermentasi kan. Iya benar. Ya itu. Tadi lu bilang kopi blend. Teh blend. Teh blend ya. Itu apaan sih? Sebenarnya di tempat kita yang dulu tuh, yang di studio itu kan sempat emang ya salah satu dari situ kan ada yang ini teh lah. Nah, gue terinspirasi dari dia. Cuman karena kebetulan sekarang ketemu sama distributornya yang bikin teh gitu kan. Nah, itu ya macam-macam sih. Mungkin ada yang dicampur sama buah atau yang dicampur sama bunga. Oh, iya tahu gua. Berarti ada rasa-rasanya gitu lah. Ada ya, rasanya, ya. Karena kalau teh sih lebih untuk tesnya ya untuk tesnya tuh lebih berasa gitu. Kalau mungkin kalau orang-orang awam nyobain kopi, ini kopi terus ada tasting notes-nya ada green apple atau ada berry. Iya, itu kan kalau untuk orang awam nggak terlalu berasa kan. Iya, benar. Iya, kalau teh ya misalkan taruhlah teh berry gitu. Ya langsung berasa apa yang diminum gitu tanpa harus kita punya kasarnya kepekaan dalam lidah. Ya, iya. Sebelumnya juga gua udah tahu tuh, udah pernah ngerasain juga kayak teh brand yang udah agak lumayan ya namanya ya. Mereka juga udah ngeluarin ya kan rasa-rasa ya macam-macam rasanya lah ya. Iya, macam-macam sih, lumayan macam. Kalau di saudara itu tehnya lo jualnya tuh gimana? Maksudnya udah berupa teh atau emang masih apa lo jual juga teh kemasannya? Maksudnya orang bisa nyeduh sendiri di rumah atau? Oh iya. Kalau itu sih untuk next project bakal gue bikin tea bag gitu, semacamnya kayak sekarang banyak kopi yang ditaruh dripper, tinggal dituang air kita sendiri gitu. Nah, gue bikinnya sih next kayak gitu untuk next projectnya sih. Tapi kalau untuk sekarang ada beberapa varian yang ya mungkin bisa langsung diseduh di sana gitu. Jadi ya kita nyediainnya ya tinggal pilih mau variannya kayak originnya apa, ya kita seduh di sana gitu. Oke. Caranya sama aja tuh ya. Atau emang sekarang gini, kalau misalnya kita bicara kopi, single origin lah ya. Ya, itu kan banyak banget nih orang-orang kopi di luar sana yang banyak metodenya gitu, banyak tekniknya gitu. Banyak kan? tekniknya. Dengan cara rasio berapa, suhunya harus berapa, terus bloomingnya berapa detik, yang kayak gitu lah ya. Agak menurut gue sih agak complicated gitu. Kalau yang belum biasa ya kan agak ribet ya gitu. Karena harus punya metode sendiri. Iya. Apakah di teh ini juga kayak gitu atau? Kalau teh sih kita lebih ngelihat ke basically black tea atau green tea gitu. Mungkin kalau emang hanya dua itu kan basically-nya kan. Kalau yang teh black tea mungkin bisa kita seduh dengan air mendidih gitu. Paling enggak 95 derajat atau Suhu 90 suhu 98 lah gitu. Tapi untuk basicnya green tea yang kita lihat ya lebih ke 90 derajat ke bawah lah gitu. Tetap ada over ekstraksinya dia. Oh gitu, beda berarti ya sama kopi ya. Enggak, ini lebih mudah aja lebih mungkin mudah, ya. hanya nentuin suhu aja. Tinggal tubruk aja gitu ya. Yap, bener. Teknik tubruk kalau di kopi ya. Udah tuang aja lah. Iya, tuang aja. Kalau orang awam mungkin diaduk udah berwarna yang penting gitu ya. Iya, benar. Iya, tapi ada beberapa yang bikin gue tertarik sih, ada beberapa teh yang mungkin ya punya warna-warna tersendiri gitu. Oh, ada warnanya. Ada warnanya. Mungkin kalau basically-nya teh telang, dia pasti warnanya biru jelas. Oh iya, biru gitu. Dan dia kalau dikasih jeruk, biasanya berubah warna pink dia. Iya, keren tuh. Benar, kalau dikasih sirup atau simple sirup atau sirup-sirup lain gitu. Yang ini pasti basicnya pakai glukosa, dia pasti berubah jadi warna ungu. Keren. Menarik juga, menarik. Asik tuh. Itu teh telang itu kan berarti basicnya dia bukan daun teh. Bukan, dia Iya bunga. kan? Bunga kan telang, ya? iya.
Gua ada tanamannya di rumah tuh. Udah sempet banyak gitu, gue pikir ini bunganya bagus segala macam. Terus kata orang, ini bisa dibikin teh loh Mas gini. Masa sih ya kan, dikasih tahu tetangga gue. Cuma gua nggak ngerti ngolahnya gitu, ngolahnya nggak ngerti. Apa kalau kayak gitu tuh sekarang gue tanya, teh lu itu lu ngolah sendiri emang apa basicnya udah jadi teh gitu atau? Basicnya sih ada beberapa yang ditambahin sih gitu. Kayak misalkan sekarang gue lagi bikin untuk menu-menu mixologi gitu. Mixologi dengan basically-nya kopi atau tea gitu kan. Kalau jatuhnya kalau mungkin di kopi kita bosan lah dengan rasa kopi yang pahit gitu kan, gitu ya, pahit, asem gitu kan, nggak ada sensasinya sama sekali gitu. Nah mulai bulan-bulan ini tuh 2 bulan ke belakang lah, gue belajar untuk mixologi, gimana caranya mengubah mindset orang yang tadinya kopi itu pahit, jadi rasanya jadi kayak mungkin ada nanasnya beneran, ada lemonnya bener. Nah sama kayak teh juga gitu. Teh pun terkadang karena memang dia banyak manfaat ya, lebih banyak manfaat teh sih dibanding kopi gitu, karena kafeinnya sendiri lebih gede kopi dibanding teh. Gitu. Mungkin dengan beberapa customer gue yang di Saudara jadi apa ya, jadi bahan untuk gue pengen nyantai nih atau gue pengen tidur cepet gitu. Nah itu banyak tuh teh-tehnya tuh, kayak salah satunya yang buat dia tidur cepet ya lavender gitu, bikin relaksasi badan gitu. Oh gitu. Iya, ada khasiat kayak gitu ya. Nih ngomongin teh lavender, terus relaksasi badan, biar bisa tidur cepet. Efeknya tuh emang ngantuk atau gimana? Efeknya karena dia dengan kalau teh itu kan kayak antidioksida gitu kan, kayak ada antidioksida, terus kayak dengan untuk kuatin imun juga gitu kan. Nah kalau untuk buat lavender itu terus sendiri kayak ada buat emang lebih rileks aja gitu, karena kan emang dia langsung ngeluarin aroma lavender gitu. Apa yang kita brewing tuh langsung gitu. Lumayan tuh ya, gantiin obat tidur tuh. Boleh tuh. Ya kan, Iya. nyetok aja 1 tumbler gitu di di sebelah kasur, kalau mau tidur minum ya nggak, wah langsung tidur gitu. Dasarnya kayak iklan aja gitu, kayak iklan kan apa ya, iklan teh lah gitu kan. Mau ngomong kayaknya kita ngeteh dulu nih biar relax, nah gitu. Iya. boleh. Dari tadi ngomong mulu kayak kita minum dulu nih biar refresh nih. Siap. Ini minuman apa nih? Ini bubble drink. Oh, bubble drink dari Mr. Oke. Dam. Dari Mr. Dam. Ini yang merah-merah gini nih, namanya nih Red Velvet nih. Seger. Biasanya kalau orang habis minum kayak gini, dia butuh netralisir air putih. Ya enggak? Alhamdulillah nih Mr. Dam baru-baru podcastnya sponsornya udah banyak. Alhamdulillah nih ya. Ini ada sponsor air mineral Endora Ini minuman lokal dari Semarang. dari Semarang. dari Semarang. Semarang punya ini. Endora. Yoi, refresh your mind. Ya lumayan lah ya kan, udah ada yang endorse ya kan. Ya mungkin besok-besok ya kan teman-teman sahabat Mr. Dam bisa endorse kita ya kan. Atau produknya yang mau dipromosin di Mr. Dam Podcast juga bisa. Langsung aja hubungin ke Mr. Dam Podcast atau Instagramnya Mr. Dam Coffee and Bar. Balik lagi nih. Udah ngobrolin produk aja ya tadi ya. Padahal gue mau tanya nih ya kan, kenapa sih namanya Saudara? Iya, betul. Kenapa sih namanya Saudara? Asli, dari tadi udah ngomongin produk kayak panjang gitu. Terus berdirinya tuh kapan sih Saudara? Basic aja dulu. Basically-nya itu tahun 2019. 2019. Gue tuh sempat punya usaha kopi juga di daerah Pondok Labu kebetulan dulu. Nah terus karena gue emang di sana berdiri sendiri gitu kan di daerah Pondok Labu, gue punya partner jatuhnya
ya maksudnya tau lah gitu kan ya. Jatuhnya ya masih saudaraan gitu. Cuman kayak bukan saudara, jatuhnya kayak teman sendiri aja, udah terus-terusan nongkrong bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng. Nah ya singkat cerita, yaudah yuk daripada kita cuma nongkrong atau apa, yaudah lu ikut gua deh buat kita bikin usaha bareng gitu kan. Karena emang salah satu impian kita sih punya usaha, terus kita memang maintenance bareng-bareng di usahanya itu gitu. Terus buat jadi tempat nongkrong buat teman-teman juga gitu kan. Singkat cerita yaudah yuk, awalnya partner gue ini buka Taichan. Iya, ya maksudnya kenal lah Mas Rap sama istrinya. Nah kebetulan istrinya itu ya ponakan gue sendiri. Istrinya ponakan gue sendiri, namanya Gita. Akhirnya dia buka Taichan di tempat gue yang di Pondok Labu. Nah karena di sana mungkin daya belinya belum, kurang ya. Iya, belum ya. Kurang banget, belum memenuhi kriteria apa yang kita ingin gitu. Nah terus akhirnya di tahun 2020 itu di bulan Februari kita pengen tuh gimana kalau kita buka di daerah Ciledug aja nih, sementara teman-teman kita ada di sana di daerah Ciledug gitu. Nah akhirnya itu prosesnya lumayan cepet sih, lumayan cepet tanpa alhamdulillahnya ada jalan lah mudah gitu. Ada jalan yang mudah buat kita buka di daerah Ciledug, meskipun ya kalau menurut gue sih di Ciledug itu udah lumayan mahal gitu dari segi ruko. Lumayan sih untuk tempat kosnya. Parah banget, alhamdulillah dipermudah. Nah ternyata pas kita dipermudah itu ada yang kasarnya ada yang satu lah penghalang lah gitu. Ya ini corona ini sampai sekarang ini kan. Jadi gua buka itu pas banget corona mulai di Indonesia. Jadi sempat punya pikiran apa kita tunda, tapi kita udah bayar ruko, udah bayar yang lain kan gitu kan. Nah nama saudara itu terbentuk dari kita karena kita saudara gitu kan. Karena kita saudara. Karena ownernya saudaraan. Nggak usah bingung-bingung gitu. Iya. Ngapain sih? Ambil simpel aja ya. Saudaraan namanya saudara aja ya. Ambil simpel aja. Ambil simpelnya aja udah. Ambil simpel. Terus kedua tuh gue pengen namanya tuh nama Indonesia lah gitu nama lah. Indonesia. Nama Indonesia yang kenapa ejaannya Soe itu? Pakai ejaan Soedara itu gitu aja. Jadi kalau buat canda-candaan, lu ngopi di mana? Di saudara. Oh itu punya saudara lu. Saudara gitu. Boleh. Bisa. Masuk. Nongkrong di mana? Di saudara. Oh, nongkrong tempat saudara lu nongkrongnya. Iya, udah sini aja deh. Tahu di kopi saudara. Iya. Ditambah lagi ya karena dasarnya kita doyan nongkrong dan dasarnya kita doyan ngobrol nih semuanya nih. Ya udah anggapannya yang datang ke situ ya saudara kita aja gitu. Karena memang udah nggak ada kalau masuk ke situ tuh gue bentuk vibe-nya ya dulu bukan orang lain tanpa ada gap gitu. Ya semua saudara gitu. Walaupun tamu-tamu yang baru, customer baru yang belum kenal apa segala macam main di situ, emang lu ngebangun vibe-nya itu adalah persaudaraan lah di situ. Persaudaraan. Boleh juga. Boleh. Bisa. Jadi be humble ya. Be humble ya kan sih. Masuk nggak sih gua? Iya. Bisa ya? Boleh. Bisa. Be humble aja. Iya. Disangka saudara aja gitu. Tapi itu salah satu kriteria gue nyari barista atau kitchen sih. Iya, ya itu ya basic tuh ya. Pertama lu harus punya sifat yang humble gitu. Humble, terus ya servisnya sama customer yang baru ataupun yang nggak dikenal ya jadi humble juga gitu. Greeting yang baik lah ya. Iya. Greeting pun juga gua olah juga, misalkan greeting opening nih, ya udah ketika dia masuk customer masuk untuk memesan produk, ya udah itu greeting awal. Greeting middle-nya
ya dia nongkrong masih kangen sendiri, ya udah temenin gitu. Ya sampai akhirnya pun juga harus gue greetingin gitu sih, gue mindset untuk ketika mau mereka mau pulang. Iya gitu. Boleh juga, satu strategi yang lumayan baik. Emang itu yang harus diperluin sih. Iya. Di semua, menurut gue semua setiap usaha ya kan, karena satu hal, obrolan atau komunikasi itu penting banget soalnya ya kan. Yang dari lu belum kenal ya kan, walaupun lu belaga so kenal ya kan, diajak ngobrol so tahu, tapi jatuhnya ntar jadi kenal beneran gitu. Bener. Impactnya bisa jadi akrab aja. Syukur-syukur kalau memang customer kita punya link yang bagus. Bener, bisa dapat relasi. Iya, bener. Ajak ngobrol aja dulu ya kan. Karena kalau memang kita udah asik dengan customer untuk ngobrol, masalah rasa nomor 2 kayaknya. Iya, benar. Masalah rasa nomor 2 Setuju gua. Ketika kita udah asik ngobrol apa segala macam, yang tadinya mau ini minuman manis banget sampai nggak ada rasanya deh ya kan, es batunya udah cair segala, pasti tetap lu minum. Iya sih. Pasti tetap lu minum karena apa? Aus. Aus pade. Ya kan ngomong mulu. Udah habis pesen lagi. Iya, benar. Itu upsellingnya begitulah. Oke, keren juga Barka. Strategi yang cukup menarik ya kan, sahabat Mr. Dam tuh bisa lu dengerin tuh ya kan, tips-tips sedikit dari Barka nih. Boleh juga inputnya. Obrol ya, komunikasi aja dulu. Ngobrol aja dulu biar kelihatan kayak saudara. Benar. Kopi Saudara, menarik juga Kopi Saudara. Berarti Kopi Saudara next projectnya adalah mengembangkan si tea-nya ini. Iya, lebih ngembangin tea-nya juga, terus mungkin untuk minuman yang mix gitu kan. Karena udah bosen dengan kopi lah gitu, terutama kopi susu gitu ya. Ya itu memang jadi salah satu andalan sih. Ya gitu kan, salah satu andalan di Saudara lah dengan menunya saudara kandung. Saudara kandung. Saudara kandung. Kopi susu saudara kandung. Iya. Filosofinya tuh kenapa gua namain kopi susu saudara kandung? Ya meskipun kita kan punya keluarga lah ya. Terkadang kita juga ada crash-crashnya lah sama saudara kandung kita tersendiri gitu. Cuman ya pasti ada manisnya juga. Ya sama begitu dengan kopi, ya ada pahit kopinya, ada manis gulanya gitu. Filosofinya diambil dari situ. Diambil dari situ. Kalau kopi susu saudara tiri ada gak? Ada. Kebetulan ada. Itu kayak gimana tuh? Kalau kopi susu saudara tiri rada strong sih kopinya. Rada strong gitu. Yang rada pahit lah. Yang basicnya espressonya cuma satu shot biasanya, yaitu dikasih double shot gitu. Tetap ada creaminya. Saudara tiri. Kopi susu saudara kandung, saudara tiri. Iya. Tunggal ada nggak tunggal? Ada kalau itu. Tadi dulu, tapi di ngomong-ngomong orang tuanya siapa nih saudara? Itu dia. Lu udah saudaraan aja, emang orang tua lu siapa? Iya bener. Ya udah orang belum tuanya ada ya. Kita pade lah ya. Belum ada tuh menunya kopi susu saudara ya kan, saudara kandung, saudara tiri. Besok gua main ke sana. Gua siap lah. Kopi susu orang tua ada. dulu tuh sempat gue bikin kayak gitu kan. Jadi gue ada 2 produk. Nih kan gue udah ada saudara tiri sama saudara kandung gitu kan. Gue sempat bikin waktu itu, cuman memang karena nggak terlalu naik ya akhirnya gue take out lah. Itu 2 menu namanya kopi susu papa sama kopi susu mama. Kopi susu papa sama kopi orang susu tuanya nongol kan tuh. Kalau papa itu waktu itu gue kopi susu pandan kelapa. Pandan kelapa. Kopi susu papa tuh.
mamanya Manis Madu. Manis Madu. Iya. Manis Madu, bener. Nah, karena emang nggak terlalu kurang kurang nih peminatnya, ya udah akhirnya kandung sama tiri aja lah. Gue rasa emang orang tuanya udah almarhum kali. Bisa jadi. Mungkin orang tuanya udah boring kali ya. Bisa jadi. Kok jadinya kopi susu yatim piatu. Susu yatim piatu. Iya, seru juga ngobrol sama Barkan ya kan, ngomongin kopi susu, nyangkut-nyangkutnya ke saudara-saudara karena namanya kopi susu saudara ya nggak. Jadinya menunya unik juga, dinamainnya dari kata saudara itu banyak lah ya. Saudara kandung, saudara tiri, papa, mama, ya kan. Banyak sih sebenarnya. Ya, semoga menjadi keluarga yang baik ya kan. Enggak sakinah mawaddah warahmah. Maksud gue biar rukun-rukun gitu. Biasanya kandung sama tiri nggak rukun. Iya, rukun lah. Biar rukun aja ya. Oke. Keren. Balik lagi bicara kopi saudara ya kan. Tadi ada Maska Roastery NT. Maska kan, itu apa tuh Bang? Maska tuh sebenarnya brand yang dibentuk dalam saudara ya. Namanya itu ya Maska ya nama gue sendiri Barka gitu. Diambil dari nama sendiri. Nama sendiri ya. Karena mungkin untuk awalnya kan gue punya mindset seperti ini sih dulu tuh. Mungkin kedai-kedai kopi yang bisa bertahan, dia yang bisa nyiapin supply chain-nya tersendiri gitu. Gue punya mindset seperti itu dari dulu gitu. Jadinya di awal buka tuh sampai berjalan 6 bulan lah, itu karena gua yang nge-handle sama partner gua lah gitu, berdua tuh gua tuh habis pulang kerja terus gua langsung buka kedai ya kan, terus-terusan aja kayak gitu kan ya, buat bangun nyawanya dulu lah di kedai gitu. Sama kita tahu gimana sih cara bangun kedai yang bagus gitu atau yang baik gitu. Bener, lu ngebentuk pattern si usaha itu dulu. Iya, bentuk pattern usaha dulu karena gini, pada dasarnya tuh kita semua nggak mau cuman hanya nyuruh lah atau karena kan ada beberapa orang yang jalan pikirannya tuh ya udahlah, yang penting gue buka kopi dulu, nanti gue nge-hire barista yang udah handal. Nah dari situ gue belajar gitu. Nah kalau gue nggak mau kayak gitu. Kalau gue ya harus tahu dulu gitu. Karena gue punya pengalaman dulu gini. Gue buka usaha, tapi ada toko dalam toko. Oh gitu. Ada toko dalam toko. Ada toko dalam toko. Karyawan lu jualan juga ternyata. Nah iya. Jadi waktu itu usahanya usaha geprek. Nah ternyata apa yang dia jual, dia yang bawa produknya sendiri gitu. Misalkan kalau dasarnya kan geprek itu ayam ya. Iya. Nah ternyata dia itu punya stokan daging ayam tersendiri. Nah gua nggak ada jualan dong di situ dong. Ternyata gua selidiki ternyata itu rame. Nah yang dia jual bahan bakunya itu bahan baku yang dia bawa gitu. Nah nggak ada kan laporannya di gua karena emang karena dia nggak nginput di laporannya itu. Karena dia jual dagangan dia sendiri. Nah dagangan lu itu nggak dikeluarin sama dia. Iya. Minjem nama gitu Minjem nama. Nah kasarnya kalau gue bilang nih emang nggak ada omsetnya apa segala macam, ya udah karena memang stoknya masih ada ya gue percaya aja dong. Ya. Tapi emang setiap hari apa segala macam lu nggak kontrol atau gimana? Waktu itu sih gue kontrol mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali ya. Karena lumayan gitu. jauh dulu gitu. Dan lu juga udah modal kepercayaan aja ya, lah. Iya modal kepercayaan aja sih. Wah itu tuh yang bener. agak Itu yang agak worry gitu. Belajar dari situ ya udahlah kita nggak usah pakai karyawan dulu ya, nggak usah pakai barista dulu, kita berdiri sendiri dulu gitu. Makanya dari bulan buka itu sampai 6 bulan kita tuh yang handle tuh 6 bulan. Nah kita udah sepakat sama-sama yakin nih kayak kita udah bisa nih nge-hire orang gitu. Kayak kita udah bisa buat autopilot nih, tinggal kita kontrol aja gimana skemanya nanti. Nah, setelah masuklah untuk barista sama kitchennya di bulan Agustus tuh. Nah, dari situ
Sebenarnya prinsipnya kan gini ya. Kalau prinsipnya kita berdagang atau berbisnis gitu, kita buka kita bisa autopilotin bisnis kita yang satu, kita bisa ngembangin bisnis kita yang lain bisa gitu. Bisa ekspansi lah dengan lobang yang lain gitu kan. Kalau kita baru lah ya. Cari keran baru gitu kan. Semakin banyak ya makin banyak keran kita gitu kan. Nah, akhirnya gua bisnis lah ini Maskah Roastery ya. Ini Roastery NT. Tadi kita udah bahas tehnya tuh ya. Apakah kenapa ada nama Roastery? Emang lu ngerosting kopi atau? Kalau Roastery iya, gue pribadi gue yang roasting. Untuk di Saudara gue yang roasting, sama gue supply ke beberapa kedai, terutama grade B, grade C lah. Itu house blend aja atau single origin aja atau emang ada semuanya? Awalnya just house blend. Just house blend gua supply untuk di Saudara gitu kan ya, karena memang tadi mindset gua yang tadi kalau kedai yang bakal lama tuh kayak kedai yang bisa nyiapin supply-nya untuk tersendiri itu gitu. Yang tadi lu bilang benar. Kenapa ada muncul si Maskah ini Maskah ya, ditambah kita dengan cara nyiapin supply-nya sendiri kita bisa neken angka kosnya gitu. Nah akhirnya beranjak dari house blend, nah mulai deh tuh gue main origin segala macam, termasuk untuk sirup. Oh flavor juga ada flavor. Ya untuk sirup gue itu kerjasama sama Semeru. Untuk daerah Tangerang ya, Ciledug Bayoran Lama gitu. Boleh juga ekspansinya. Jadi rata lah. Jadi ya maksudnya itu pemikiran yang menurut gua maju sih. Iyalah, ya kan? Ketika lu punya usaha ya kan, kenapa enggak lu bikin supply chainnya dari lu sendiri gitu, ya kan sih. Biar apa ya kan, ya benar menekan cost ya kan, ya bagus bisa dipakai orang juga ya kan, orang butuh juga. Jadi kita bisa supply ke orang juga dong. Benar-benar belajar buka cabang sih sebenarnya. Cabang dengan segmen yang lain tipis-tipis. Benar kayak gitu. Jadi usahanya apa tapi divisinya banyak lah ya. Mantap juga nih Barka nih. Cakep juga nih. Nggak kebayang gitu gua. Waktu dulu gua kenal ya kan, kerjaannya gabut nongkrong doang seharian tuh ya. Main kartu lah, main apalah, main game lah, main gitar lah, asli ya kan. Sekarang keren. Mantap Barka. Ya itulah sebenarnya salah satu hasil dari kegabutan kita bertiga lah gitu. Jadi dulu tuh emang kita sering gabut ya, termasuk di Radin ya kan. Kita pulang kerja di mana nongkrong nih, ya udahlah Radin aja lah, kayaknya dompet lagi cekak nih. Udah akhirnya gue nongkrong karena emang segmennya ya, maksudnya dia emang jualannya harganya ya kan. Iya benar. Kenapa kopi Radin, kopi rakyat untuk Indonesia katanya. Tagline-nya nggak bikin miskin. Nggak bikin miskin. Ya nggak sih. Bener, lu nongkrong seharian lu nggak bakal miskin. Karena harganya ya lumayan. Harganya terjangkau banget soalnya. Ya tapi worth it lah, maksud gua dengan harga segitu ya kualitasnya ya segitulah ya. Ya begitulah ceritanya ya. Dari temen nongkrong ya kan, terus usaha apa segala macam ketemu lagi di sini. Emang buat jadi ajang reuni kayaknya nih. Bisa jadi. Ya siapa tahu aja besok-besok kalau ada yang mau reuni di sini bisa kok. Kali teman SD-nya Mas Nyoy. Terus SD, SMP, SMA, kuliah ya kan, bisa. Rame berarti di sini dengan podcastnya. Rame. Kayak kelas dong ya. Iya, kelas. Benar keren. Ya emang Misteri Podcast emang wadah sih. Emang kita bangunnya ya buat wadah teman-teman untuk promosi ya kan, untuk ya ngembangin sarana niaga. Ngembangin usaha bareng-bareng lah. Ya siapa tahu aja dari situ kan kita ngebuka relasi lagi ya kan. Menyambung tali silaturahmi ya kan. Membuka relasi. Ya benar. Kali mau buka cabang di mana ada kenalan ya kan, apa gimana nanti ya kan. Butuh apa ya kan, bisa kan kita supply atau nih teman gua ada kok yang nyuplai ini. Nah itu dia. Gitulah. Dari situ kan emang benar. Tujuan kita
sambung tali silaturahmi. Iya benar. Sama aja kayak nongkrong sih sebenarnya, ya kan. Nongkrong juga nggak semata-mata kita ngabisin waktu, tapi emang nongkrong ya kita ngobrol ngalor ngidul apa segala macam, tapi ngebahas sesuatu yang menurut gua ya ngebahas sesuatu yang berguna lah, ya kan, buat kita satu sama lain, kayak gitu. Ya positif lah. Ya Positif lah. nongkrong positif lah, ya kan. Bener. Terus gimana Dam? Apa ya Dam ya? Apa nih? Kita minum dulu kali ya. Boleh Minum dulu nih, minum dulu. Silakan. Oke, acara ini disponsori oleh Ntar muncul nih iklannya berarti. Oh iya Mas Nyoy, IG-nya apaan? Oh iya benar. IG-nya di @kopisaudara. Kopi Saudara. Kopi Saudara tuh. Jangan lupa di-follow. Jangan lupa Iya di-follow. Mungkin ya apa ya? Ya pasti ada promosi-promosi lah. Untuk Kalau maskahnya ada nggak? Kalau maskahnya maskah.saudara. Maskah.saudara. Bener. Jangan lupa di-follow. Follow. Kalau yang pecinta-pecinta teh buat nanya-nanya ya kan bisa DM langsung. Bisa DM langsung atau mau Roasting. Asik. reservasi tempat. Boleh tuh. Reservasi tempat. Boleh. Di Reservasi DM aja tempat, DM. ya kan. Cuman ada minimal belanjanya kayaknya. Ada minimum order. Biasanya kayak gitu. Biasanya emang kayak gitu. Reservasi. Iya. Berapa orang sih emang yang mau datang? Iya. Terus minimumnya segini loh kayak. Ya itu Tinggal DM aja. Ya semua pasti ada syarat dan ketentuan berlaku lah. Ya, enggak bebas-bebas banget ya kan, ada aturannya gitu. Tetap ada ya aturannya, kan? Sama semuanya. kayak hidup lah ya kan. Iyalah. Nggak bebas-bebas banget, harus ada aturannya dong. Ada ngerem-ngeremnya juga lah. Iyalah benar. Jangan gaspol aja udah. Nabrak ntar. Bablas ntar kalau gaspol bablas aja. ntar. Sama kemarin nih ya Mas Barka bicara saudara, bicara Maska. Terus kemarin gue sempet ngobrol-ngobrol sama teman lu Mas Bowo, ya kan, segala macam. Gue liat lu lagi ngurusin proyekan tuh ya. Iya sih, sebenarnya itu proyekan baru gua. Proyekan baru sama ya itu berawal kita dari nongkrong di saudara itu kan. Orang-orang dari luar yang saudara gitu, jadi apa ya, punya project gitu. Iya. Berarti lu ngebantu temen lu untuk ngebangun satu brand. Jatuhnya ya jadi temen gue satu ini namanya namanya lah gitu kan. Temen gue satu ini sebelumnya udah punya kedai nih, kedai di daerah veteran. Kedai di daerah veteran, cuman sampingnya bengkel tuh. Sampingnya bengkel karena memang dia tidak punya waktu lebih untuk buka sampai malam. Akhirnya mandek karena memang konsepnya dia yang dulu tuh coffee and boba gitu. Sama lah kayak Amsterdam ya dulu ya. Berarti kan. Nah, sempat mandek sebulan, akhirnya ada omongan tuh di saudara tuh, gimana kalau kita ngejalanin yang di sana? Nah, awalnya sih gue bilang, ya udah, gue mau nih. Ya udah lah, kalau memang lu serius, gue support lah untuk bahan bakunya gitu, termasuk untuk bla bla blanya gitu. Nah, Macam lah ya. Macam-macam termasuk. Nah, mungkin kalau dari terus dia nanya kan ke teman gue ini, namanya si Bola salah satunya. Dia nanya, lu gimana Wo? Gitu. Terus dia bilang, ya ayo gue untuk bantu untuk marketingnya aja gitu. Lo bukan bantu tapi ini emang perlu nyebur juga gitu. Nah akhirnya bertiga dah tuh gue si Om Ayat sama Bo. Nah akhirnya buka di daerah veteran. Sekarang namanya Namaja. Nama aja. Nama aja udah. Tetap ambil simpelnya. Ambil simpelnya gitu. Tetap ambil simpel. Makanya gue mikir itu, gue sering liat itu di story Instagram. Nama aja. Oh, nama aja itu gantinya si. Iya, gantinya Rotary dulu Rotary. Ganti Rotary. Karena ini ganti nama apa ya?
nama aja gitu. Nggak ada filosofinya sama sekali. Karena ya cuma nama aja gitu kan. Iya, cuma nama aja gitu. Gue pikir nama aja itu nama aja kopi. Gue pikir ya kan pertama adalah ejaan zaman dulu ya kan. Kalau namanya itu kan nama aja. Iya, iya. Gue pikir itu ternyata ya nama aja gitu. Nama aja udah. Tetap ambil simpel. Ambil simpelnya. Simple, nggak ribet. Ya gitu, karena yang dari mungkin yang dari kita bertiga orangnya kayaknya nggak ada yang serius kayaknya. Tetap kalau memang untuk brief pointnya ya meetingnya ya kita serius gitu. Tapi di luar itu ya nggak ada yang serius sama sekali gitu. Nggak usah pikir ribet lah ya. Iya, nggak usah pikir ribet, udah nama aja udah. Simpel aja lah, yang penting jalan lah ya. Iya, jalan. Bener, yang penting jalan. Oke. Akhirnya ya udah kita jalan nih, ya udah jalan deh gitu. Ya udah akhirnya diurus semua RAB-nya dari ulang, terus diurus gimana keuangannya nanti gitu, sampai benar-benar untuk kuat untuk pondasinya. Ya udah kita bikin bertiga deh tuh di sana gitu di Nama Aja. Bikin bertiga itu artinya lu invest juga atau ada investornya sendiri lu yang menjalani? Iya, gue juga invest, Bo invest, Om Ed juga invest sih. Oh gitu, berarti memang ada 3 kepala di situ. Ada 3 kepala di situ sama 1 investor di situ. Iya. 1 investornya mungkin yang partnernya dia yang dulu di kopi sebelumnya gitu sih. Kita hanya beban pengembalian aja. Ya lumayan lah buka keran baru ya. Alhamdulillah sih. Keran baru, keran kecil-kecil aja nggak apa-apa. Kecil aja. Kalau kecil-kecil banyak kan juga lumayan. Penuh juga. Iya. Iya emang kayak gitu emang. Oke, cakep nih ngobrolnya lumayan ada isinya. Banyak yang bisa diambil gitu. Serap positif-positifnya ya. Karena mungkin yang kita sharing kali ya, lebih ke sharing sih, sama kayak ya gitu. Anak-anak kan sekarang pada sampai malam nongkrong di saudara, bahkan sampai pagi gitu. Ya udah wadah buat sharing aja, sharing di saudara gitu kan. Gitu karena memang alhamdulillahnya ya kita buka gitu. Kita buka buat siapa aja, buat ke saudara gitu kan, buat untuk sekedar nongkrong atau untuk sekedar keluh kesah, bahkan ajang curhat aja ada sih sebenarnya. Ajang cari jodoh juga bisa dong ya. Cari jodoh ada lah kayaknya. Biasanya dari curhat-curhat gitu ya kan, terus ya udah gitu. Tapi yang udah gitu nih, awal-awal nongkrong nih, ya udah beli. Pesoranya mah ya udah nongkrong doang aja nggak beli gitu. Ya nggak apa-apa ya kan, namanya nyambung kali silaturahmi. Namanya juga saudara ya. Namanya juga saudara. Ya good. Kalau menurut gue sih bukan gini, gue mau tanya satu hal. Sekarang PPKM nih, ya lu nggak takut apa? Maksudnya di masa kayak gini lu buka tuh si Nama Aja. Dan saudara lu berarti kelola 2 brand ini dong ya, belum sama maskahnya ya nggak. Kemarin gue lihat di daerah Cipadu ini ada beberapa kedai yang emang udah disamperin ya nggak sih, itu gimana tuh? Gimana ya? Gue bingung juga sih sebenarnya sih. Kalau buat prokes sih ya gue udah lakuin sih, prokes semuanya prokes. Jam operasional berubah dong? Operasional pasti berubah gitu. Yang tadinya gue sampai pagi gitu kan, bahkan sampai jam 2 atau sampai jam 3, mungkin sekarang gue ubah sampai jam 11 aja gitu. Meskipun peraturannya sampai jam 8, ya kelar jam 8 gue take away gitu. Jam 8 jam 9 gue take away lah. Berarti dine in cuma sampai jam 8 jam 9-an lah ya? Iya, jam 8 sampai jam 9 aja. Begitu juga yang di Nama Aja atau? Yang di Nama Aja juga jam 2 sampai jam 9. Jam 9. Jam 8 udah close order sih, udah tutup gitu. Oke Ya, juga, patuhi sih. juga, ya kan? Meskipun dompet tipis pasti. Tapi ya patuhin aja. Oke, pertanyaan terakhir sih sebelum closing. Bukan pertanyaan sebenarnya sih. Pengen minta saran atau tips-tipsnya dari Barkah untuk
teman-teman atau sahabat-sahabat Amsterdam, buat kalian yang mau usaha atau lagi di masa pandemi ini, ya baiknya gimana kita semua? Silakan. Kalau buat teman-teman yang mau bahkan mungkin next mau buka ya, gitu. Lebih ke ini sih, kalau mungkin sarannya kalau memang mau buka usaha untuk atau apapun itu ya, lebih pelajari basically-nya dulu, karena memang kita untuk berbisnis ya lebih ke basic bisnisnya dulu aja kita belajar. Gimana caranya kita ngelola bisnis dengan baik, gimana caranya kita ngelola keuangan bisnis dengan baik. Baru di situ kita belajar untuk menunya segala macam apa yang kita buka, produknya gitu. Gitu. Produknya gitu. Intinya kita belajar pola bisnisnya aja dulu gitu. Kalau memang kita karena gue yang dulu juga seperti itu. Gue belajar pola bisnisnya dulu dengan baik. Belajar dari sono sini, gue bukan belajar kopinya tapi malah belajar pola bisnisnya gitu. Manajemen bisnisnya lah gitu. Itu semua udah terkelola. Ketika kita nanti ya pasti kan kita kan punya angan-angan ya bakal booming lah. Bakal booming, bakal rame tempat-tempat gitu. Nah kita nggak akan kewalahan untuk itu, termasuk kalau kita keadaannya lagi kendor gitu, keadaannya kita lagi sepi atau sekarang kayak PPKM ini, karena kita sudah paham pola bisnisnya, kita udah paham gimana cara untuk cost produknya gimana, ya kita bisa gitu untuk ngatur itu semua gitu. Jadi bisa ngerti lah ya di mana kurangnya, di mana lebihnya, manajemen resikonya, iya semuanya terpelajari. Oke. Thank you tipsnya tuh ya kan sahabat Amsterdam. Bagi kalian yang mau buka usaha ya kan atau emang mau berbisnis ya kan, baiknya hendaknya ya kan pahami dulu basically manajemen bisnisnya. Jangan main nyemplung aja. Karena resikonya lumayan. Daripada uang modalnya habis gitu aja ya. Bener. Oke, terima kasih banyak nih Barkan nih udah mau datang ke Amsterdam Podcast. Sahabat Amsterdam, jangan lupa tonton terus podcast Amsterdam di channel YouTube kesayangan Anda, and like, comment, and subscribe. Oke, bye sahabat Amsterdam Podcast. Just sit back and chill. Bye.